untuk audiens mungkin dari Indonesia Solar Summit yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena telah memberikan desa adat kami, desa adat Intaran. Mungkin kalau misalnya tadi Pak Putu agak jauh, kebetulan desa adat saya di sebelah. Jadi kami bertetangga dengan desa adat di sini. Jadi terima kasih sudah memberikan desa adat Intaran spotlight untuk membagikan cerita kami hari ini. Ya, Bapak Ibu, di desa saya sebetulnya tidak ada warga yang datang meminta panel surya. Tapi pemasangan pembangkit listrik tenaga surya tetap kami lakukan. Karena menurut kami ini bukan hanya tentang proyek energi baru terbarukan, tapi ini adalah soal memastikan desa adat tetap kuat dan mandiri. Tidak hanya hari ini, tapi untuk anak dan cucu kami nanti. Perkenalkan, saya Gusikan Inggris Hero dari Bunda Intaran. Dalam 15 menit ke depan, saya akan membagikan cerita bagaimana energi surya masuk ke desa kami, apa yang berubah dan apa yang masih menjadi PR kita bersama. Nah, ini sebelum berbicara lebih lanjut, izinkan saya menjelaskan siapa kami. Bunda Intaran adalah badan usaha milik desa dan Intaran yang tugasnya adalah memanfaatkan potensi yang ada di wilayah desa dan Intaran dan mengelolanya secara profesional sehingga hasilnya bisa dinikmati untuk kepentingan masyarakat. Sampai hari ini bisa dilihat kami ada 8 unit usaha, mulai dari pasar adat, lalu DTW Muntik Siopan, kawasan pengelolaan pesisir, shuttle listrik, sampai Subang Utara yang merupakan sawah terakhir di desa kami. Next. Nah, dan kami di desa paham bahwa dunia itu berubah, iklim berubah, tetapi desa adat tidak boleh sekedar menjadi penonton. Karena kami juga mengalami harga yang terus naik. Kami juga mengalami cuaca yang tidak menentu akibat energi kotor dan pola konsumsi yang berubah. Padahal menjaga alam itu bukan merupakan konsep baru. Kami punya konsep yang namanya Trihita Karana, yaitu konsep tentang keseimbangan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan alam. Jadi menjaga alam bukan merupakan konsep baru bagi kami. Mungkin teman-teman bisa lihat ini di satu hari penuh, kami tidak beraktivitas, kami tidak menyalakan listrik, dan kami tidak menyalakan kendaraan sama sekali. Jadi sejak dulu menghormati alam sudah menjadi laku kami. Jadi energi surya bagi kami itu adalah cara baru dalam menjalankan nilai lama. Next. Maka dengan kemitraan dari SSDC dan WRI Indonesia, kami mulai memasang panel-panel di titik-titik nadi desa. Mulai dari pasar Intaran, lalu tempat mengolah sampah, kawasan persawahan, kawasan wisata pesisir, sampai balai desa adat yang menjadi jantung desa adat Intaran. Dari sini kami mulai berani bermimpi bahwa di masa yang akan datang desa adat akan mampu memproduksi dan mengelola energinya sendiri. Next. Dan sampai hari ini dampaknya sudah kami rasakan. Di pasar Intaran listrik itu bisa turun sampai 30% biayanya. Dan di TPS 3R tempat kami mengelola sampah, biaya listriknya bisa turun sampai 20%. Next. Tapi mungkin yang paling berkesan adalah di Subang kami atau kawasan persawahan kami. Dulunya kalau malam hari tempat itu gelap Bapak Ibu, karena tidak ada penerangan. Jadi tidak ada kegiatan, otomatis tidak ada ekonomi untuk tetap. Namun setelah 13 lampu yang bertenaga surya berdiri di jalan sepanjang Subang, sekarang warung bisa buka lebih lama. Wisatawan pun tidak berani lewat di malam hari. Jadi perubahan ini
memperpanjang jam ekonomi warga kami dari yang tadinya berhenti ketika matahari terbenam menjadi berhenti atau bisa berputar sampai malam. Next. Lalu di panel-panel kami di kawasan wisata pesisir dan jukung-jukung nelayan itu menjadi contoh etalase dan sarana edukasi bagi warga lokal dan wisatawan yang berkunjung ke Intara. Next. Dan di balai desa, tempat pusat pelayanan desa adat, pusat seni, tempat kami mengelola data dan menangani krisis, ketika adanya pemadaman bergilir dari PLN, energi dari PLTS inilah yang akan menyala, menjaga kehandalan pelayanan pusat desa adat kami. Next. Nah, mengenai modal pembiayaannya, teknologi yang terpasang hari ini itu adalah hasil hibah dari HSBC dan WRI Indonesia. Jadi, capital expenditure-nya atau capex-nya itu di-cover oleh mereka. Lalu untuk capacity building-nya bagi SDM lokal yang akan mengoperasikan teknologi ini nantinya itu kita dibantu oleh PTI Energi dan PT IDP. Lalu untuk operational expenditure-nya atau OPEX-nya itu di-cover oleh unit-unit usaha under Bukda Intara yang nantinya akan mengoperasikan teknologi ini. Next. Nah, berbicara lebih jauh mengenai capacity building untuk memastikan keberlanjutan dari teknologi PLTS termasuk pemeliharaannya, kami bersama dengan PTI Energi dan PT IDP menyelenggarakan rangkaian pelatihan selama 2 hari. Dan modul-modul pun disusun guna memastikan pemahaman yang menyeluruh, termasuk tata cara pemeliharaan sehari-harinya. Rangkaian pelatihan termasuk technical modules, business modules, dan konsep visit and clients. Nah, setelah panel-panel terpasang, Bapak Ibu, dan beroperasi, izinkan saya jujur, kami baru menyadari sesuatu, bahwa masalah terbesar dari isu energi ini bukanlah teknologi, bukanlah biaya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa visit ya ke Intara dan melakukan observasi di sana, di warung-warung kopi, di banjar-banjar, di acara-acara adat, tidak ada satupun yang membicarakan isu energi surya. Masalah terbesarnya bisa saya rangkum dalam satu kata, relevansi. Jika warga masih menganggap energi surya bukan urusan mereka, maka panel secanggih apapun akan menjadi monumen, bukan gerakan. Relevansi menurut kami adalah energi yang tidak terlihat dari transisi energi. Next. Total ada 4 unit yang harus kami tembus Bapak Ibu. Yang pertama, kesadaran dan relevansi. Tanpa adanya investasi dari HSBC, warga tidak akan memulai sendiri. Padahal energi yang terdesentralisasi inilah yang nantinya akan mampu menahan inflasi harga listrik. Yang kedua, kita semua tahu bahwa ancaman krisis energi itu sudah di depan mata. Dan menurut kami, PLTS ini adalah salah satu jalan keluar yang nyata. Lalu yang ketiga, dan mungkin ini paling sering dilupakan ya, yaitu keberlanjutan SDM. Padahal, tanpa adanya operator lokal yang terlatih, teknologi secanggih apapun akan mangkrak dalam 2 atau 3 tahun. Lalu yang keempat adalah legal dan perizinan yang masih berbelit sehingga menyita waktu dan energi kami. Dan untuk kami yang desa kecil ini, hal-hal yang bersifat administratif seperti ini kadang-kadang lebih melelahkan daripada pemasangan panel sendiri. Next. Maka izinkan saya dari desa kecil ini menitipkan 3 masukan strategis untuk kebijakan nasional. Yang pertama, kebijakan yang berpihak pada energi yang terdesentralisasi. Harus ada regulasi yang mempermudah perizinan, kuota, dan pembiayaan desa. Desa adat harus diperlakukan sebagai produsen, tidak hanya sekedar konsumen. Yang kedua, bantu kami untuk menyiapkan SDM lokal terkait dengan operasional dan pemeliharaannya. Pelatihan harus dilakukan secara berkelanjutan.
mungkin bisa ada instansi khusus yang bantu untuk memfasilitasi atau mengevaluasi operator-operator yang ada di lapangan. Lalu yang ketiga, bantu kami untuk mengemas dan menyebarluaskan dampaknya. Data dan informasi harus mampu diterjemahkan menjadi cerita-cerita yang relevan yang mungkin mudah dicerna di warung-warung kopi, di banjar-banjar. Karena dampak yang tidak terdengar sama saja dengan tidak ada dampak. Next. Kita mungkin semua dari pagi ya, itu membicarakan tentang target 100 gigawatt, target yang besar. Tapi sebagian dari target tersebut tidak akan bisa hanya bergantung di pembangkit-pembangkit raksasa. Ini juga bergantung pada ribuan instalasi kecil yang tersebar di kata-kata, di fasilitas-fasilitas publik, dan di tengah masyarakat. Dan disinilah tantangan sebenarnya. Bagaimana energi surya bisa sampai, diterima, dan dirawat di tingkat masyarakat. Menurut kami kuncinya satu, Bapak dan Ibu, lokalisasi. Dan desa adat itu punya modal yang tidak dimiliki oleh siapapun. Kami punya paruman adat dan forum-forum Banjar di mana tempat warga berkumpul dan mengambil keputusan bersama. Kami punya aset-aset komunal, tanah, ada balai desa, ada balai Banjar. Dan yang paling penting, kami punya kepercayaan warga. Ketika desa adat berbicara, warga akan mendengar. Modal inilah yang nantinya akan menjadi jembatan dari komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di tengah masyarakat. Next. Maka inilah harapan kami. Desa Adat Utara ingin menjadi hub energi terbarukan. Kami siap menjalankan 4 peran. Yang pertama, menjadi penyedia dan pemasang panel surya bagi warga dan kami. Yang ketiga, kami bisa menjadi pusat pelatihan bagi operator-operator lokal. Lalu, kami akan membawa isu ini ke paruman-paruman adat, ke sangkap-sangkap Banjar, agar isu energi surya akhirnya terasa dan terdengar relevan. Dan yang terakhir, kami bisa menjadi etalase dampak untuk masyarakat, untuk usaha-usaha di wilayah desa kami, dan untuk desa-desa adat lain agar mereka tuh berani mengikuti langkah kami. Kami di desa selalu percaya bahwa api yang besar selalu timbul dari percikan-percikan api kecil. Harapannya percikan api kecil di desa kami bisa memicu percikan-percikan di desa adat lainnya, sehingga ini menjadi api gerakan yang besar di Bali, bahkan di Indonesia. Next. Bapak Ibu, transisi energi yang adil itu tidak dimulai dari atas. Ini dimulai dari tubuh dari komunitas. Beri kami kebijakan yang berpihak, pelatihan dan SDM yang siap, dan mampu untuk bercerita. Dan desa adat akan menjadi mesin transisi energi untuk Bali dan untuk Indonesia. Sekian dari saya, Gus Kenjing Zero, terus